Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Iklima Fathiah Primarasio Herman dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang telah hadir di sini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan pada siang hari ini. Dan judul penyuluhan yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu dengan isi piringku wujudkan dewasa yang sehat dan produktif. Dan sebelumnya kita semua di sini itu kan rentan usianya dari 19 sampai 29 tahun, dan kita semua di sini itu sedang memasuki masa dewasa awal. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman dan kakak-kakak semua di sini mengetahui apa sih arti dari dewasa awal itu? Ya, mungkin kakak-kakak dan teman-teman semua di sini ada yang sudah mengetahui arti dari dewasa awal dan ada juga yang belum mengetahui. Di sini saya akan mengulas sebentar apa arti dari dewasa awal itu sebagai pengantar, yaitu apa sih dewasa awal itu? Dewasa awal itu masa transisi dari remaja menuju dewasa dan rentan usianya itu sekitar 18 sampai 25 tahun. Jadi pada masa dewasa awal ini kita itu rentan mengalami masalah gizi. Jadi apa saja sih masalah gizi pada usia dewasa awal ini, terutama di Indonesia, karena di Indonesia itu saat ini memasuki masalah gizi ganda atau double burden nutrition, yaitu masalah gizi kurang. Masalah gizi kurang belum teratasi secara sepenuhnya, tetapi masalah gizi berlebih juga menjadi masalah. Sedangkan menurut WHO, underweight atau berat badan kurang, overweight atau berat badan lebih, dan obesitas itu termasuk dalam 10 resiko dalam hal penyakit global. Berarti masalah gizi kurang, masalah gizi lebih, dan obesitas itu merupakan beban penyakit untuk Indonesia, karena di Indonesia sendiri sedang mengalami masalah-masalah gizi tersebut, terutama pada usia-usia kita ini. Jadi sedangkan di Indonesia itu berdasarkan data hasil Riskesdas tahun 2018, presentase obesitas itu pada usia dewasa lebih dari 18 tahun itu 21,8% dan berat badan berlebih itu 13,6%. Lalu bagaimana sih kita mengetahui bahwa berat badan kita berlebih dari yang seharusnya atau berat badan kita obesitas? Jadi indikatornya yaitu IMT, berat badan berlebih, IMT-nya itu lebih dari sama dengan 25 sampai dengan 20 kurang dari 27, sedangkan kalau obesitas itu IMT-nya lebih dari sama dengan 27. Lalu teman-teman dan kakak-kakak semua di sini bisa melihat data yang telah saya lampirkan di sini, yaitu bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun, dari tahun 2007, 2013, 2018 itu dari tahun ke tahun tersebut itu bahwa presentase berat badan berlebih dan obesitas itu semakin meningkat, bukannya malah semakin menurun, tetapi malah semakin meningkat. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa masyarakat atau masyarakat Indonesia ini kurang memperhatikan status gizi mereka. Lalu ada status gizi kurus atau gizi kurang, yaitu berdasarkan kategori IMT berdasarkan Riskesdas tahun 2018, yaitu usia 19 tahun itu sebanyak 20,7%, sedangkan usia 20 sampai 24 tahun itu sebanyak 15,8%, dan usia 25 sampai 29 tahun itu sebanyak 9,8%. Sedangkan indikator IMT untuk gizi kurang yaitu IMT-nya itu kurang dari 18,5. Lalu bagaimana sih
Mungkin teman-teman di sini itu bertanya-tanya bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa IMT kita itu kurang, lebih, atau obesitas. Jadi untuk menghitung IMT sendiri itu teman-teman bisa menghitungnya sendiri, yaitu dengan cara berat badan teman-teman dan kakak-kakak semua di sini dibagi tinggi badan teman-teman dan kakak-kakak semua di sini, atau berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tapi tinggi badannya itu dalam satuan meter, diubah dulu dari sentimeter ke meter, lalu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Lalu setelah itu status gizi pada orang dewasa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya itu ada faktor kebiasaan makan sehari-hari dan faktor lingkungan. Lalu apa saja sih penyebab masalah gizi pada usia dewasa ini? Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya apa sih penyebabnya? Jadi penyebabnya itu ada 2, yaitu ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Kalau faktor langsungnya itu ada penyakit infeksi dan tidak sesuainya asupan dan kebutuhan. Jadi mungkin teman-teman dan kakak-kakak di sini itu asupan makan dengan kebutuhan makan teman-teman dan kakak-kakak semua di sini itu tidak seimbang. Mungkin ada yang asupannya kurang dari kebutuhan, bahkan ada yang asupannya lebih dari kebutuhan. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah-masalah gizi yang telah saya sebutkan tadi di depan. Lalu ada faktor tidak langsung, yaitu ada yang pertama ada jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ada pola asuh anak yang kurang memadai. Lalu yang terakhir ada kurang baiknya kondisi sanitasi dan lingkungan. Setelah itu masalah-masalah gizi tadi kan tidak baik. Hal-hal yang tidak baik akan berdampak, akan otomatis jika kita mempunyai masalah-masalah gizi yang telah saya sebutkan tadi, maka masalah-masalah gizi tersebut akan berdampak pada kesehatan kita. Contohnya itu ada kekurangan gizi yang secara perlahan akan berdampak terhadap tingginya kematian anak, kematian ibu, dan menurunnya produktivitas kerja. Padahal di usia kita sekarang ini dari 19 sampai 29 tahun ini kita masih termasuk dalam usia yang produktif, dan kita semua juga masih ada yang sekolah, masih ada yang kerja, dan otomatis kita tidak boleh tidak produktif. Kita dituntut untuk produktif lah. Kita semua tidak ingin jika kita mengalami masalah tersebut maka produktivitas kita akan menurun. Kita semua tidak menginginkan hal-hal tersebut, maka kita harus mencegahnya. Lalu untuk penderita obesitas itu akan lebih besar mempunyai resiko untuk mengalami hiperkolesterolemia dan menderita penyakit jantung koroner atau penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Biasanya penderita obesitas ini mempunyai resiko yang lebih besar. Setelah itu akibat lainnya itu yang ditimbulkan yaitu mempunyai resiko yang lebih besar mengalami masalah tulang dan sendi, sleep apnea, dan masalah sosial serta psikologis seperti stigmatisasi dan rendahnya kepercayaan diri. Mungkin jika teman-teman dan kakak-kakak semua di sini ada yang mengalami masalah gizi tersebut, kita mungkin mempunyai kepercayaan diri yang rendah karena kita tidak pede dengan badan kita yang mungkin kurus atau tidak ideal, ada yang mungkin obesitas dan yang lainnya. Dan tentunya hal-hal tersebut juga tidak baik untuk kesehatan kita, maka kita harus mencegahnya. Lalu mungkin teman-teman saya harus mencegahnya nih jika saya tidak mau mengalami masalah-masalah gizi tersebut. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak semua sudah berpikiran seperti itu, karena masalah-masalah gizi tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Jadi cara mencegahnya itu ada prinsip gizi seimbang, yaitu ada variasi makanan, pengaturan makanan, kebutuhan air, serta kita harus membatasi konsumsi gula dan garam. Setelah itu ada isi piringku. Mungkin teman-teman semua dan kakak-kakak semua di sini
bertanya-tanya apa sih itu isi piringku. Mungkin ada yang sudah mendengar istilah isi piringku, ada juga yang belum. Jadi saya ingin menjelaskan apa sih itu arti dari isi piringku. Jadi isi piringku itu merupakan kampanye Kementerian Kesehatan tentang acuan sajian sekali makan yang digaungkan sejak tahun 2017 sebagai pedoman umum gizi seimbang atau PUGS yang sebelumnya sudah dikeluarkan pada tahun 1995, yang dahulu itu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak digunakan lagi semenjak istilah isi piringku telah dikeluarkan. Jadi teman-teman dan kakak-kakak semua sekarang jangan menyebutkan kita harus makan yaitu 4 sehat 5 sempurna, jangan, tetapi kita harus memakan makanan sesuai dengan isi piringku. Jadi isi piringku ini mempunyai besar porsi yang berbeda-beda untuk setiap umurnya. Jadi di sini saya telah melampirkan atau menggambarkan bagaimana sih itu isi piringku, supaya teman-teman dan kakak-kakak semua di sini mempunyai gambaran apa itu isi piringku, lalu isinya apa saja, lalu bagaimana porsinya. Di sini saya telah melampirkan gambarnya. Jadi ada makanan pokok 1/3 piring, lalu ada sayuran 1/3 piring, setelah itu lauk pauk 1/6 piring, dan buah-buahan 1/6 piring. Dan di sini juga ada gambar cuci tangan, orang lari atau sedang melakukan aktivitas, dan gelas. Itu menandakan isi piringku juga mengajarkan kita untuk cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir setiap sebelum makan, lalu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, lalu minum air 8 gelas sehari, dan selalu memantau berat badan pada setiap bulannya. Lalu ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Itu manfaatnya itu berbeda-beda untuk kebutuhan tubuh kita. Jadi apa saja sih manfaat dari masing-masing makanan tersebut? Jadi makanan pokok itu bersumber ada dari nasi, contohnya itu ada dari nasi, singkong, ubi, mie, pasta, lalu ada jagung, gandum, dan yang lainnya. Tetapi yang paling kita sering konsumsi adalah nasi. Makanan pokok ini manfaatnya itu mengandung kaya akan karbohidrat dan menjadi sumber energi, serta dapat menjaga massa otot dan mengendalikan berat badan. Lalu ada protein. Protein ini bersumber dari lauk hewani dan lauk nabati. Contoh dari lauk nabati itu ada tahu tempe, yang paling sering kita jumpai itu tahu tempe. Lalu ada kacang kedelai, ada kacang hijau, ada kacang tolo. Lalu selanjutnya ada lauk hewani. Lauk hewani itu ada telur, ayam, ikan, udang, dan yang lainnya masih banyak lagi. Jadi protein ini itu menjadi sumber bahan bakar bagi tubuh kita. Selanjutnya ada sayur. Sayur ini banyak sekali macamnya juga. Ada bayam, terus ada kobis, ada brokoli, ada kangkung, dan masih banyak lainnya. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak semua di sini sudah tidak asing lagi tentang berbagai macam jenis sayuran. Jadi sayuran ini menjadi sumber vitamin dan mineral yang dapat menurunkan resiko penyakit, terutama penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, lalu penyakit kanker, lalu penyakit hipertensi, dan juga pastinya dapat melancarkan sistem pencernaan kita. Jadi mungkin teman-teman dan kakak-kakak semua di sini ada yang tidak suka sayur, maka mulai dari sekarang setelah mendengarkan penyuluhan dari saya, semoga teman-teman dan kakak-kakak semua di sini yang tadinya tidak suka sayur mungkin bisa dicoba untuk mencoba menyukai sayur, karena sayur ini banyak sekali manfaatnya. Lalu ada yang selanjutnya ada buah.
banyak sekali juga jenis buah. Buah ini itu mengandung banyak sekali zat gizi seperti antioksidan, serat, vitamin, serta mineral yang dapat membuat tubuh selalu fit. Dan teman-teman di sini semua juga mungkin ada yang tidak menyukai buah. Jadi teman-teman di sini yang tidak menyukai sayur dan buah itu mulai sekarang bisa belajar untuk menyukai makanan tersebut, karena makanan tersebut itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Lalu di sini saya mempunyai contoh menu satu hari agar teman-teman dan kakak-kakak semua di sini itu mempunyai gambaran bagaimana sih pada satu hari kita makan. Jika kita melakukan atau menerapkan isi piringku dalam kehidupan sehari-hari itu gambarannya seperti apa. Jadi contoh menu yang saya berikan itu dengan rentan umum, frekuensinya itu umum, yaitu frekuensinya itu 3 kali makanan utama dan 2 kali snack. Jadi yang pertama ada makan pagi. Di sini saya sudah memberikan gambaran, itu ada nasi 3 centong, ikan mujair 1 potong sedang, lalu ada pepes tahu dengan tahu 2 potong sedang, dan sayur bening bayam 1 mangkok sedang, dan buahnya itu ada 1 buah pisang Ambon. Lalu setelah itu snack paginya itu sekitar jam 10 itu teman-teman bisa makan lagi, tetapi makan snack. Itu ada bubur kacang hijau 2 sendok makan. Lalu ada makan siang. Biasanya jam istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Itu contohnya itu ada nasi 3 centong, tumis udang brokoli dengan 5 ekor udang yang berukuran sedang, dan 1 mangkok kecil brokoli. Lalu ada tahu bacem dengan tahu 1 potong besar dan buah pepaya 1 potong besar. Lalu snack sorenya itu mungkin sekitar jam 4 itu teman-teman bisa makan lagi, tetapi makannya snack atau porsi kecil saja. Itu ada contohnya, itu ada pisang bakar madu sebanyak 2 buah. Lalu makan malam contohnya itu ada nasi 3 centong, ayam bakar 1 potong sedang, tempe goreng 2 potong sedang, lalu ada lalapan dengan rincian 1/4 mangkok timun, 1/4 mangkok tomat, dan 1/4 mangkok kol atau kubis. Lalu buahnya ada buah semangka sebanyak 1 potong besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan siang hari ini. Terima kasih teman-teman dan kakak-kakak semua di sini telah mendengarkan penyuluhan yang telah saya paparkan tadi, dan saya berharap juga semoga teman-teman dan kakak-kakak semua di sini dapat menerapkan apa yang telah saya terapkan tadi, agar teman-teman dan kakak-kakak semua di sini itu terhindar dari masalah-masalah gizi yang telah saya sebutkan tadi, karena akan berdampak yang tidak baik pada kesehatan tubuh kita. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.